Kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita kembali apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal pertama 2024 di saham Tro atau PT Guna Timur Raya Tbk. Jadi ini sebenarnya kalau kita bilang ya, ini sahamnya ini sudah beberapa tahun IPO sih. Ya kita lihat gimana kinerjanya. Ini ada direktur utamanya, ada Budi Gunawan. Untuk kantor mereka ada di Ancol. Nah, ini buat Ancol, Serpong, Tangerang, bukan nih, di Jakarta Utara ya untuk sama kantor mereka. Nah, ini ada Memen juga, Pak Memen sebagai direktur independen. Kita lihat di sini untuk laporan keuangan kali ini mereka sajikan itu nilainya 1 penuh, tapi bentuknya itu rupiah. Untuk kas dan setara kas, ini kas dan bank ya, dikatakan dari 800-an juta sekarang menjadi 2 miliaran. Kemudian persediaan, ini persediaan dikit aja nih, dari 94 jutaan sekarang menjadi 44 jutaan. Dari sini kita bisa lihat ya, ini berarti perusahaannya karena asetnya kecil, maksudnya dia belum termasuk perusahaan yang besar kali gitu ya, makanya agak kecil perusahaannya. Dari total aset lancarnya kita lihat, nah ini dia memang 1 penuh ya, dan rupiah memang nggak salah. Ini total asetnya kita lihat dari 65 miliaran sekarang menjadi 68 miliaran. Setidaknya ada peningkatan sekitar 3 miliaran. Jadi kita lihat dulu ini hutangnya itu gimana. Nah, ini hutangnya aja meningkat 5 miliaran menjadi 7 miliaran. Hutang usaha ke pihak ketiga ini meningkat menjadi 3 miliaran dan lain-lain. Total hutang jangka pendek dari 8 miliaran menjadi 11 miliaran. Itu berarti kan peningkatan itu sebesar kurang lebih 3 miliaran. Ini cukup banyak loh kalau kita lihat di sini. Total hutang dari 14 menjadi 17 miliaran. Nah, walaupun kalau kita lihat sebenarnya 17 miliaran itu masih tergolong agak cukup kecil ya. Maksudnya untuk ukuran perusahaan. Tapi sebenarnya ini kan kita lihat dari perbandingannya. Ekuitasnya itu 51 miliaran menjadi 50 miliaran. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa hutangnya itu, debita itu meningkat tetapi ekuitasnya menurun. Pendapatan dia meningkat dari 10 miliaran menjadi 17 miliaran, kemudian tambah brutonya dia meningkat. Seharusnya ini tetap rugi ya ini ya. Dari 1 miliaran rugi 1 miliaran sekarang menjadi rugi 500-an jutaan. Sebenarnya yang paling pengaruh itu dia karena beban usahanya ini terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat di sini beban usaha dan beban langsungnya. Nah, nanti kita cek sebenarnya beban usaha dan beban langsungnya itu kenapa? Apakah ada biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu atau dia terlalu berlebihan atau gimana ya? Nanti kita lihat di sini. Nah, ini ada pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya. Nah, ini agak susah nih. Karena mereka ada disebutkan dan lainnya ya kan. Biasanya untuk beberapa perusahaan mereka bilang pemasok aja. Ini dari 8 miliaran menjadi 12 miliaran. Dia meningkat. Kalau kita lihat misalnya ya, kita anggap ini pemasok aja ya. Ini berarti kan dia labanya bisa lebih tinggi lagi. Jangan karena mereka baik kepada pemasok lebih banyak. Tapi ini kan ada tulisan lainnya, jadi kita gak bisa memprediksi sebenarnya yang hanya untuk pemasoknya itu berapa. Nah, nanti kita lihat saja. Ini ada direktur utama, ada komisaris utama, Carolina Kusuma. Dan terkadang menurut kami ya, untuk manajemennya itu sebenarnya sangat perlu sih. Terkadang ada beberapa perusahaan yang dia untuk yang pemimpinnya itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, itu kita gak bisa katakan kalau yang perempuan itu dia sifatnya kayak gini, yang laki-laki sifatnya kayak gini. Kita gak bisa katakan seperti itu karena untuk kepribadian itu tidak melihat dari jenis kawin dan lain-lain gitu, gak ada dia kayak gitu ya. Nah, ini di sini. Ini di sini ada kasnya dari 100-an juta menjadi 700-an juta, kemudian dari kas dan bank 800-an juta menjadi 2 miliaran. Ini agak cukup kecil sih menurut kami. Tapi setahu kami ya, kemarin kayaknya saham Truk meningkat cukup drastis ya. Tapi nggak tahu juga
Kayak ini sekarang udah agak menurun. udah menurun terus ya nih kayak kemarin ya. Piutang usaha kita lihat nih ada PT Niagara Air Biru nih yang baru nih. Ini totalnya itu dari 6 miliaran menjadi 9 miliaran. 6 miliaran menjadi 9 miliaran. Dan jika dilihat dari cash flow-nya itu kayaknya masih oke-oke aja lah ya. Nah, setidaknya cash flow-nya itu bagus untuk yang perusahaan ini karena dia kalau tidak salah dia kan di jasa pengangkutan gitu ya, jasa transportasi, urus-urus kayak gitu. Tapi memang kayak gitu saja pesedia nggak gitu apa sih? Ini ada uang muka dan lain-lain. Yang saya tetapnya bisa lihat di sini. Di sini ada tanah, bangunan, dan lain-lainnya. Nah, ini utang bank. Ini utang bank kita lihat. Wah, ini ada pihak ketiga juga. CV Teguh, ada Yulianto, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya salah satu ciri khas dari sebuah perusahaan yang begitu besar yaitu untuk kepada yang piutangnya atau utangnya terkadang ada juga yang nama-nama yang masih belum menggunakan izin, bukan izin, maksudnya masih belum dalam bentuk PT, belum dalam bentuk CV dan lain gitu ya. Nah, dia ada yang masih pakai nama, kemudian ini ada yang 100-an juta menjadi 90 juta. Berarti semua masih apa sih? Semua lancar aja sih untuk cash flow-nya, untuk yang apanya, menurut kami ya. Nah, ini modal sahamnya. Lalu kalau kita lihat di sini, ini kemarin ada yang namanya Fenty Hidayat ya. Nah, ini dia ada pegang sekitar 5%-an, tapi sekarang untuk yang 2024 kayaknya sudah gak ada. Tapi menurut kami ini semoga perusahaannya bisa menjadi lebih baik lah kalau menurut kami ya. Karena kalau kita lihat dari cash flow-nya sebenarnya ini lancar-lancar aja, dan jika dilihat dari pembayaran kepala pemasok mereka bayar lebih banyak ya. Jadi labanya itu sebenarnya kita perlu lihat juga untuk persediaannya. Ini pendapatan kita lihat. Oh, ini ada Asahi Mas, Niagara Air Biru. Ini beban usahanya. Gaji dan tunjangan oke, masih cukup oke. Beban kantor yang meningkat. Kok bisa beban kantor meningkat? Itu apa ini? Pajak penghasilan oke lah ya. Nah, ini kayaknya yang paling mencolok itu kayaknya yang tadi beban kantor 600-an juta sih. Informasi segmen. Yang paling baik berfokus di Banten nih. Ini kita skip. Maka itu saya ada kami sekian, terima kasih, saya investasi.